Kan gue ngelewatin jalan yang sepi banyak, jadi banyak pohon-pohon pak. Lewatin pepohonan, cewek gue tuh negor gue katanya, Mas ngeliat gak katanya. Warga sini, terus dia tuh matinya tuh gak wajar, di mutilasi. Desa gua itu kayak diselimutin sama Hal vibes, mistis. ya vibes yang jelek lah. Selamat datang di Gelapnya Malam. Jangan biarkan kegelapan malam sampai menikah. Waduh. Balik lagi sama kita. Yes, betul. Gua Denny ya. Gue Jahit. Betul, pastinya, masih barangkali sama. lupa Iya, gitu masih ya. sama kok. Masih orang yang sama. Betul, dan di episode kali ini kita bakal ngebahas soal seperti yang episode kemarin ya. Oh iya. Yang Horor. cerita horor bareng teman. Bareng teman. Ada Ya, saksinya ya, Pak. betul. Saksinya. Jadi lebih balik lagi lebih tervalidasi Bahwa kejadian tersebut emang terjadi. terjadi. Benar. Dan sekarang mungkin dimulai dari lu dulu kali Pak ya. Dari gue nih. Ya. Oke, bisa. Kayak cukup ada beberapa cerita-cerita yang ya cukup horor lah bagi gue lah. Mungkin yang pertama ini saksinya pacar gue sendiri. Oke. Jadi ceritanya kita tuh abis jalan. Ceritanya kita abis ke daerah kota. Kebetulan kita tinggal di gua sendiri ya, maksudnya gua tinggal di kabupaten. Ya, Jadi daerah agak kota, jauh. agak jauh. Jadi kita biasanya jalan-jalannya ke kota, tapi di dalam lingkup kota tersebut tetap ada jalan-jalan yang sepi, Pak. Toang ya. Toang disebutnya. disebutnya untuk bahasa kita lah toang. Jadi gua kan selesai ngedate tuh jam abis Isya kalau nggak salah ya. Seingat gua tuh abis Isya. Abis Isya jam 7:30-an lah, untuk pastinya gua kurang ingat, 7:30-an. Jadi kita ngelewatin jalan yang cukup sepi bisa dikatakan, Ya, Pak. jalan toang tadi. Jalan toang, karena sebenarnya itu jalan utama juga, nyambungin beberapa akses ke daerah kota. Oke, lebih dekat lewat situ ya. Lebih dekat dari Berarti situ. ya. Jadi kan ceritanya gue pengen nganter pulang dia, gue ngelewatin jalur situ tuh. Jadi jalurnya itu emang masih rusak, Pak. Rusak. Aspal tapi rusak. Aspal tapi rusak. Penerangan? Penerangan juga redup banget. Oke. Sayangnya tuh, padahal jalur utama ya. Ya, kan untuk pemerintahan mungkin ya, Ya, bisa mungkin. kali aja ngedengar ataupun nonton video ini. Pantura juga Pak. Pantura, inget Pak. Tolong Pak. Tolong, Pantura. Terus? Nah itu tuh kan gue ngelewatin jalan yang sepi banyak, jadi banyak pohon-pohon Pak. Ya. Tapi pohonnya bukan pohon-pohon yang rindang. Kayak Pohon pisang. sawah gitu bukan? Iya benar, kayak pohon-pohon yang di tepian-tepian sawah, Iya, kayak iya. pohon pisang, pokoknya yang pohon-pohon singkong. Iya. Nah ada sama Pak, hampir sama kejadiannya kayak kejadian gua yang episode sebelumnya, kawan-kawan, kawan malam. Nah jadi kejadiannya juga di pohon pisang juga Pak. Oke. Jadi pas gua ngelewatin jalur itu beberapa meter, tadinya gua ngerasa biasa aja, dan karena gua tipe yang cukup berani ya ke jalan-jalan yang sepi, apalagi berdua konteksnya, ya udah gua biasa aja nggak mikir apa-apa. Nah setelah gua lewat beberapa meter dari, jadi ada rel kereta dulu Pak, sorry gua jelasin dulu. Jadi di rel kereta itu ada beberapa orang yang jagain pintu rel, biasa lah. Jadi cukup rame juga, jadi gua ngerasa nyaman juga kan. Nah beberapa meter ke depannya itu jalan mulai terlihatnya itu sepi banget, karena semuanya udah nggak ada bangunan sama sekali. Sebelum yang rel kereta ada bangunan 1-2. Nah gue ngelewatin pepohonan, cewek gue tuh negor gue katanya, Mas ngeliat gak katanya. Dalam hati gue tadinya nggak mau cewek gue takut kan, ya gue bilang gue nggak ngeliat, tapi gue juga ngeliat sebenarnya posisinya. Jadi ada sebelum gue lewat itu si pohon pisang itu ngelambai dengan cepet Pak. Dan cuma satu pohon. Satu pohon. Oh, oke. Itu posisinya nggak ada angin lagi, terus juga
lagi terang, nggak habis hujan dan segala macem. Pokoknya keadaan cuaca tuh baik-baik aja lah, dan gue ngerasain bahwa pas setelah beberapa detik kejadian tersebut, gue ngeliat ke depan emang nggak ada angin, nggak ada pohon yang gerak selain itu. Jadi sebelum kita mendekati pohon itu udah gerak. Tapi cewek gue yang lebih ngeh, gue ngeliat tuh cuma selintas, tapi gue ngeyakinin bahwa itu pohon emang beneran bergerak. Nah gue ngeliat di spion, pas kejadian setelah beberapa detik pacar gue ngomong, Mas ngeliat gak? Gue ngeliat ke spion lagi kan otomatis, karena gue tipe yang penasaran, itu pohon masih bergerak teman-teman. Masih gerak kawan malam. Jadi gue pastiin, gue jadi ingat flashback ke yang kejadian kemarin di desa lu. Di desa gua, karena ada pohon yang lambai juga. Nah itu gue cukup merinding ya, maksudnya langsung pikirannya karena kayak kejadian yang waktu itu, dan gua ngeyakinin itu tuh ya gesekan-gesekan dari energi Pak. Iya, pasti ada suatu aktivitas gaib gitulah ya. Iya, nah terus gua tadinya pengen untuk berhenti, tapi gue berpikir ulang. Karena lu sama cewek lu. Karena gue sama pacar gue kan, kecuali gue sama temen cowok. Nah gue mungkin bakal berhenti dan mastiin, karena pastinya cowok kan lebih berani ya. Jadi ya udah gue beranjak dari situ dan gue lurus aja. Berarti pohon pisangnya tinggi? Tinggi, kali ini pohon pisangnya cukup tinggi. Pohon pisangnya tinggi. Ujungnya doang, ujung enggak, sih. di bagian tengah. Jadi ada pohon, ada beberapa dahan. Itu tuh di bagian tengahnya yang bergerak Pak. Bagian tengah? Hanya bagian tengahnya. Berarti kan nggak masuk logika banget. Kalau ada angin pun pasti pucuknya dong, ujungnya ujungnya. Dan juga bagian lain seharusnya bergerak juga Pak. Nah itu enggak? Sama persis. Makanya gue langsung kepikiran, wah ini lagi ya. Makanya gue dari situ, ya sebenarnya sih gue beberapa minggu setelah itu nggak mau lewat situ, karena gue ngerasa ya sedikit takut juga kan. Tapi karena gue ngerasa ya udahlah, biar cewek gue juga nggak takut, pacar gue nggak ngerasa takut, gue ngeberaniin tiap balik tuh lewat situ lagi. Tapi alhamdulillahnya nggak ada kejadian berikutnya. Kayaknya di hidup lu cukup sering ya, maksudnya ketemu pohon-pohon yang yang bergerak. Yang pokoknya ada energi-energi yang bisa dikatakan yang menggerakkan kan. Yang selain manusia. Yang tak kasat mata. Benar. Dan balik lagi gak masuk akal, gak masuk logika kan. Maksudnya kalau misalkan hewan juga kayaknya nggak mungkin. Iya, benar Pak. Benar, karena gue juga selalu kalau ada kejadian mistis untuk kawan-kawan malam ya, gue pribadi yang selalu ya berpikir logika dulu sebelum menangkap bahwa itu kejadian horor, kejadian mistis. Jadi makanya gue kalau yang udah gue pikir ini mah udah nggak logika lah, ini mah udah di luar akal. Nah itu gue bakal mengkategorikannya emang benar ada interaksi bahwa antara dunia manusia dan dunia jin kayak gitu Pak. Berarti emang cukup horor ya, apalagi kalau misalkan di kejadian itu, di momen itu lu coba ngeberaniin diri kayak kemarin di cerita lo yang pas di desa ya, lebih kayak lebih ekstrim banget. Tapi di daerah situ tuh emang boleh sebut nama daerahnya nggak sih? Daerah Mas? Boleh. Itu di daerah Mundu bukan? Bukan, di BW, Banjarwangunan. Itu masih sebenarnya sih ikut kabupaten tapi bersebelahan sama kota, Pak. Yang berarti yang sebelum jembatan ya? Iya, benar. Tapi di dalamnya tuh Pak. Masuk ke kiri. Oh iya, tahu. Daerah dalamnya. Iya. Ya di situ juga kemarin ya, gua dapet cerita. Koreksi gua kalau gua salah. Dapet cerita lagi musim hantu yang katanya ngegedor-gedor jendela. Pintu. Gerbang. Iya, gue juga. Iya. Dan salah satu teman deket gua, rumah ibunya di daerah situ dan ngalamin juga. Iya. Hampir persis juga, berarti kayak kejadian rumah gua yang pernah gua ceritain ke kawan-kawan malam. Iya. Ya kalau itu mah mungkin bukan ketukan pintu ya, malah itu panggilan. Manggil nama ya. Mungkin kalau itu
secara lembut dulu ya. Iya, Secara lembut secara sopan lah mungkin. Diketuk-ketuk. Wah, berarti emang kayaknya daerah situ situ cukup agak ini cukup ya, horor agak juga ya, Pak. lumayan Lumayan horor juga. Karena pasti di desa-desa kalian, desa-desa kawan-kawan malam juga pasti ada lah, pasti ada cerita-cerita yang apa ya, jadi urban legend di daerah situ. Dan lagi jadi buah bibir. Benar. Dan biasanya itu pun kejadiannya emang benar, Pak. Maksudnya ada beberapa saksi juga yang benar, nggak cuma satu orang atau dua orang, banyak yang nyaksiin. Nggak hanya cerita-cerita mistis yang dibuat-buat. Oh iya, benar. Kemungkinan biasanya kalau udah beberapa orang yang ngalamin, biasanya emang cerita itu benar-benar ada. Kayak gitu. Nah, kalau boleh belok sedikit mungkin soal si urban legend di daerah gua di sini, di desa ini tuh dulu sempet rame pas gua masih mungkin SMA lah ya, SMA. Jadi dulu tuh ada warga sini, terus dia tuh matinya tuh gak wajar, dimutilasi di daerah, aduh lupa pokoknya di jalan Gotrok tuh apa ya, kayak kereta yang buat ngangkut padi dari sawah ke pabrik gula. Nah itu Gotrok sebutannya. Dipotong-potongnya di situ, dibuangnya di situ katanya. Nah itu tuh selama mungkin hampir 1 bulan kali ya, desa gua itu kayak diselimutin sama vibes, vibes yang jelek lah pokoknya. Tapi mistis. emang udah kategorinya, walaupun bukan kategori mistis, emang horor juga. Horor, Pak, horor banget. Karena mutilasi itu adalah hal yang paling kejam menurut saya. Dan katanya di rumahnya ya, ini padahal kan kejadiannya bukan di rumahnya, tapi katanya di rumahnya itu sering kejadian-kejadian mistis yang ada yang nangis lah dan segala macem. Bahkan kemarin nih gue baru tahu kalau gue itu ternyata masih saudaranya. Gue tuh masih saudara di yang mutilasi. Gue baru tahu kemarin. Kenapa gue tahu? Karena teman gue yang saudara gue juga, dia cerita. Kan ceritanya pokoknya lagi flashback kejadian-kejadian horor di di sekitar kampung. Sekitar desa. Di sekitar desa. Nah, dia inget tuh kejadian itu pas momen-momen pokoknya desa ini tuh lagi vibes-nya lagi gelap banget lah. Dia tuh cerita. Nah, di gua nih, di rumah gua lampu tuh dimainin. Lampu tuh dimainin, pokoknya dimainin tuh dari malam lah, pokoknya mungkin jam 10 sampai subuh gitu. Pokoknya secara konstan. Terus dimainin terus. Mati nyala. Dan emang si saudara gua tuh masih saudaraan. Iya, sama si ini ya sama lah. Kadang kan emang satu desa kan kalau dirunut-runut mah ternyata kita tuh masih satu saudara gitu. Nah, itu si mamahnya teman gua ini sampai ngungsi pindah ke tetangganya karena udah gak kuat. Saking gak kuatnya diganggu terus. Karena rasanya emang horor banget. Iya. Bakal takut sih. Karena ya itu mungkin kemarin sih teman gue tuh ceritanya cuma mainin lampu, tapi mungkin menurut gue nggak cuma itu, mungkin ya masih ada beberapa ada lagi yang tapi itu doang yang dia ceritain ke gua. Begitu tapi sih. Emang ngebekas banget ya, Pak. Iya. Walaupun udah belasan tahun mungkin, Pak, termasuk. Udah belasan tahun. Emang kalau mohon maaf ya sekali lagi, kalau ya hal-hal yang pembunuhan tuh bakal ngebekas banget sih di tempatnya, di lingkupnya. Benar. Energinya mah pasti negatif semua. Bakal lama, Pak. Energi negatif semua yang kehadirannya tuh. Bangsa-bangsa jin segala macam. Itu sih. Mungkin terus kalau misalnya dari lu cerita-cerita horor yang teman-teman lu saksiin juga ada lagi? Gua dulu pas masih di Jakarta. Jadi kan gue ceritanya itu tuh abis selesai kuliah. Oh, berarti kita balik enggak, sorry. Itu tuh gue udah kerja. Tapi gue misah sama sepupu gue yang tadinya gue tinggal bareng sama sepupu gue, tinggal bareng di Fatmawati. Nah, gue pindah ke Jakarta Barat. Begitu. Nah, gue itu pindah ke kontrakan yang
gimana ya, yang lumayan sumpek lah. Iya, ruang lingkup. Iya, susah lah buat. Berpadatan tuh, Pak? Padat, lumayan padat. Parkir aja pun parkir motor agak susah. Nah itu gua posisinya itu di lantai 2. Di lantai 2. Mungkin ini kejadian tuh tahun 2020-an kayaknya. Covid 2020 lagi, pas zaman Covid. Hampir Covid. Berarti Covid. sebelum 2019, hampir Covid. Okay. Nah itu tuh gua ceritanya, gua abis pulang kerja jam 4-an Pak, 4 sore. Masih sore. Dan temen gua tuh kalau gak salah itu lagi pulang kerja juga apa ya, atau mau siap-siap kerja. Iya. Lupa gua, pokoknya dia posisinya, gua lagi di kamar, temen gue itu lagi di kamar mandi mau siap-siap mandi. Iya. Nah pokoknya udah tuh dia mandi, si teman gua mandi, dia kelar mandi. Nah jadi si pintu kamar mandi itu kalau misalkan kita buka dari dalam itu tuh langsung ngadep ke dapur. Oh iya, kebayang nggak? Kebayang. Dapur. Nah di bawah dapur kan biasa ditaruh tong sampah tuh. Iya. Nah, gas, tong sampah. Iya. Kan biasanya tong sampah tuh ada beberapa macam tuh. Iya. Ada yang itunya si penutupnya tuh bisa goyang-goyang, masukin, gitu, yang engsel. Ada yang pakai pedal. Iya, paham, terus kebuka. Diinjek terus kebuka. Kalau lu yang? Gue yang diinjek terus kebuka. Oke. Nah. Tapi posisinya masih bagus. Masih bagus. Nah, waktu itu tuh gak tahu gimana ceritanya, teman gue ini manggil gue. Dut kan manggil gue gendut. Dut. Kenapa? Itu tong sampah buka sendiri. Buka gimana? Dia lagi di kamar mandi. Di kamar mandi, dia baru selesai mandi, ngebuka kamar mandi pintu. Terus si tong sampah ngejengat sendiri. Itu posisinya, sorry Pak. Berarti ada gerakan yang di bawahnya gak Pak? Berarti kan otomatis kalau ngebuka, ininya dia kan ketekan Pak. Nah, gua itu sebenarnya ya cuma ngelihat itu pas udah ngebuka. Yang ngelihat langsung itu teman gua. Iya, oke. Dia ngelihat, katanya dia bener-bener ngelihat si yang dari tadi nutup dan nget gitu. Dan nggak ada apa-apa, orang dia yang ngelihat langsung kejadiannya gitu loh. Iya. Dan dipastiin bukan karena tekanan dari luar ya Pak? Bukan karena ketekan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa yang neken si pedal itu, nggak ada. Tong sampah lagi penuh nggak Pak posisinya? Nggak terlalu penuh. Pokoknya masih ada space lah. Ada space kosong lah. Itu terus di beberapa kejadian juga di kontrakan itu juga bisa dibilang apa ya? Janggal. Lebih ke ini Pak, kalau misalkan kayaknya sih ini mungkin berlaku ke hampir ke semua orang kali ya, untuk ninggalin suatu tempat yang baru itu. Kayak pernah nggak sih lu kalau misalkan tinggal nih di tempat baru, nggak bisa tidur. Kalau tidur pun itu kayak direp-rep. Enggak, gue tipe yang kayak tidur aja deh. Nah, kalau gue itu pertama kali tidur di sana, di situ, gue sendirian Pak. Jadi yang kontrakan ini pas pindah itu ternyata teman gue ini belum selesai pindahan, dan emang masih ada barang-barang penting yang di kosan dia yang lama. Akhirnya dia tidurnya di kosan dia yang lama. Gua karena gua emang waktu sewanya udah habis di kontrakan yang bareng kakak gua akhirnya tidur gua duluan. Nah, gua jadi akhirnya sendiri tuh. Nah, sendiri gua pertama gak bisa tidur. Panas banget. Emang panas banget di situ kontrakan. Terus itu kadang kayak ngerasa gimana ya? Gua nggak ngeliat apa-apa, tapi kayak gua kayak ke erep-erep aja, ngerti nggak sih? Sleep paralysis. Iya. Nah, sebelum pindah pun di kontrakan gua yang sebelumnya yang sama sepupu gua pun direp-rep. Jadi kayak perpisahan, pelepasan gitu, dan penerimaan, ngerti gak sih? Iya, paham. Pas itu untuk posisi waktunya ya. Iya. Ya karena kawan-kawan malam juga mungkin pernah ngerasain yang namanya rep-rep ya, Pak. Itu kayak paralysis.
apa namanya, orang-orang cukup sering Pak Iya, ngalamin hal benar. kayak gitu, apalagi kalau ruang lingkupnya kita kalau berbicara yang bagian mistis ya, Iya. maksudnya kalau rep-rep mungkin emang daerahnya ataupun kediaman rumahnya mungkin emang cukup bisa dikatakan sering ada Serem. kejadian. Iya, serem. angker. Tapi beda cerita mungkin ada kalau misalnya kawan malam ada yang bisa ngejelasin secara medis kan juga di medis kan juga ada Bisa ininya. sleep paralysis ya. Sleep paralysis. Betul. Ada lagi gak lo atau Kayaknya kalau diinget-inget sih ada lagi sih, tapi yang kayaknya momen horor bareng teman? Oke, yang gua ingat cukup itu dulu deh Pak. Mungkin buat Oke. selanjutnya juga kan Buat kawan malam. yes, buat di episode selanjutnya aja Iya. kali ya. Buat menemani hari-hari kawan malam. Betul. Yang di rumah, yang habis pulang kerja, Benar, habis pulang yang sekolah. habis putus cinta Ya, mungkin. mungkin kalian Ah. bisa nonton horor, bisa ngobatin juga ya Pak. Benar, salah benar, satunya. benar. Daripada nginget-nginget mantan Iya, terus. jadi bisa mengisi hal-hal yang horor. Anggap Betul. mantan Anda itu horor. Bisa banget. Jadi bisa dihindarin, Pak. Jadi moving on. Benar. Move Mending on. mending mengingat-ingat Kejadian kejadian-kejadian mistis. horor biar nggak kepikiran begitu. Daripada ingat-ingat mantan. Betul. Nah, itu tuh bakal lebih Yes. lebih horor ya, Pak. Betul. kejadiannya. Bisa kirim ya di Iya, kawan malam. Ayo ceritanya kami tunggu. Ya, di Pak. komentar ya, di kolom komentar. Atau bisa langsung ngirim email ya, Pak. Ya, kirim Alamat email email kita. di deskripsi nanti Nanti ada bisa ya. kita bacakan. Betul. Ataupun kalian kalau ingin hadir Bisa jadi narasumber kita. bisa jadi narasumber. Nanti Yes. kita hubungi untuk jadwalnya. Betul. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu kali ya episode Mungkin kali untuk, ini ya. Untuk malam ini kita akhiri, nanti sampai jumpa di episode selanjutnya.